Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, mahasiswi UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGMI 6A. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada baiknya sebelum pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar. Apa itu jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar? Nah, melalui pembelajaran hari ini, diharapkan kita mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, pembahasan kita yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Ada perairan dan ada daratan. Nah, karena keberagaman ini menyebabkan Indonesia juga memiliki berbagai jenis ekonomi. Nah, ada ekonomi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi alam serta geografi di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki tentang apa itu jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa ya itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekonomi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Bidang usaha yang pertama adalah agraris. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduk Indonesia itu yang bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris ini terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain seperti jagung, padi, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, serta buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan menanam lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tanaman tembakau, dan rosella. Nah, tanaman tahunan yang berumur panjang itu misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, kara, dan lada atau kayu putih. Nah, hasil perkebunan Indonesia ini komoditasnya itu sangat unggul untuk diekspor. Yang kedua itu adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan ini terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, jenis peternakan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jenis peternakan yaitu peternakan hewan kecil. Semisalnya itu seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, itu peternakan hewan besar. Misalnya itu seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, itu peternakan unggas. Itu tuh seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, kegiatan peternakan ini dapat dilakukan dalam skala kecil atau dalam skala yang besar. Nah, biasanya dalam skala yang kecil itu dilakukan oleh penduduk. Nah, dalam skala yang besar itu dilakukan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Nah, upaya yang dilakukan pemerintah itu antara lain dengan memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, serta memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara beternak kepada si peternak. Yang ketiga yaitu perikanan. Nah,
perhatikan usaha yang ada di sekitarmu. Nah, di sekitarmu tentu pasti ada usaha budidaya ikan di kolam. Nah, ini merupakan salah satu usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan itu dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat ini terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, dan sawah. Juga sejenis kolam. Sedangkan jenis ikan yang dibudidayakan seperti lele, nila, mujair, dan ikan mas. Nah, perikanan air payau itu dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Nah, selanjutnya yaitu perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional, itu saat musim ikan. Nah, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, serta garam. Selain itu, untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Yang keempat, yaitu pertambangan. Nah, dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang yang pertama yaitu barang tambang mineral logam. Misalnya, itu emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua yaitu barang tambang mineral seperti yang non-logam. Misalnya, balerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga yaitu barang tambang sumber energi. Misalnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia itu termasuk sumber daya yang vital. Nah, pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat di Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contohnya, perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Severn Pacific Indonesia. Nah, jenis usaha ekonomi masyarakat yang kelima itu adalah kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia itu bagaikan hamparan karpet hijau, dilihat dari udara. Nah, hutan Indonesia ini berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dilihat dari segi lingkungannya, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan di Indonesia itu semakin sempit. Tidak lagi terlihat seperti hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Hal ini tidak lepas dari alih fungsi lahan. Nah, hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan di Indonesia? Nah, kondisi ini dapat menyebabkan bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana ini, kawasan hutan itu perlu dihijaukan kembali. Nah, pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, nah, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain seperti kayu jati, meranti, ulin damar, serta rotan. Nah, jenis usaha ekonomi masyarakat yang keenam adalah perdagangan.
Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau satu negara menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Nah, melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencangkup suatu daerah atau suatu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Nah, ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Nah, selanjutnya jenis usaha ekonomi masyarakat yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah ini diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry dan industri sedang serta industri besar. Contoh dari industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik, dan pertambangan serta kehutanan. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.